Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Christine. Waalaikumsalam, Bu Lim. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Christine? Alhamdulillah, Bu, sehat dan kondisi emosi lumayan, Bu, lumayan baik. Aman, Bu, aman. Alhamdulillah, Bu, alhamdulillah aman berarti ya. Iya, aman, Bu, aman terkendali. Jadi sekarang kita akan melakukan observasi tentang kucing yang akan Ibu Christine lakukan dengan Ibu Umwatul. Iya. Jadi Bu Christine ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari 3 kompetensi kucing itu, Bu Christine? 3 kompetensi kucing yang mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kucing. Itu yang mana? Saya mungkin memilih 2 di antara 3 itu, Bu. Yang pertama tuh pertanyaan berbobot dan memberdayakan kucing. Seperti itu, Bu Lim. Jadi pertanyaan ada 2. Berbobot dan memberdayakan kucing. Ya. Kucing. Jadi dari kompetensi pertanyaan berbobot dan memberdayakan kucing itu, kenapa Bu Christine memilih itu? Saya menilai sebenarnya dari penilaian saya terhadap kompetensi saya pribadi ya, Bu. Anggaplah sebuah evaluasi diri ya, sementara yang bisa saya simpulkan saya lebih bisa gitu ya, lebih kompeten di bagian memberdayakan gitu ya, dengan pengalaman saya sebagai konselor di sekolah. Seperti itu, Bu Lim. Jadi apa harapannya dari observasi ini, harapan khususnya Bu Christine dari observasi sekarang? Saya berharap tentu 2 kompetensi itu tercapai begitu ya, dengan indikator nanti saya bisa benar-benar menahan diri gitu ya, untuk minimal tidak memberikan solusi, karena yang saya inginkan adalah memberdayakan, seperti itu. Iya. Nah, tentu jadi itu harapannya memberdayakan ya, Bu. Memberdayakan. Dan, Ibu Christine berharap kucingnya ini bagaimana nanti? Kucingnya satu bisa memahami dengan baik gitu ya pertanyaan berbobot yang saya ajukan gitu. Dia juga mau terbuka dengan saya sebagai coachnya gitu. Dan tentu nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, nantinya dia bisa menemukan solusi minimal ya, meskipun nantinya saya tahu ada kemungkinan misalnya belum bisa ke maksimal gitu, yang jelas sudah ada insight gitu untuk itu memperbaiki. Jadi dari skala 1 sampai 10 itu nanti harapan Bu Christine ada di angka berapa? Saya berharap saya bisa di 8 sih minimal gitu. Itu target minimal saya, di angka 8. Nah, mudah-mudahan juga bisa melampaui gitu ya, Bu Lim ya. Jadi untuk targetnya angka 8, berarti sekarang Bu Christine, menurut Bu Christine ada di angka berapa? Tidak jauh, mungkin 7 gitu, Bu Lim. Jadi 1 angka ya, naik satu angka. Iya, minimal begitu. Namun besar harapan saya bisa melampaui target saya. Iya. Ya, Bismillah ya Bu Christine. Baik, semoga bisa ya. Amin. Ya, baik, sekarang silahkan dilanjutkan proses kucingnya Bu Christine. Kucingnya. Iya. Saya mulai dulu, Bu Lim ya. Silahkan. Ya, assalamualaikum Bu selamat sore, siang menjelang sore ya Bu ya, udah sedikit sore nih sekarang. Oke, salam Bu Christine. Kabar saya baik. Selamat siang. Menjelang sore juga. Menjelang sore Bu ya.
Baik, Bu karena kita sekarang mendapatkan kesempatan berharga nih untuk melaksanakan coaching. Nah, Bu boleh dong bercerita gitu, Bu apa yang sedikit atau banyak mengganggu pikiran Bu akhir-akhir ini? Mungkin minimal 7 hari ya, atau minimal 2 minggu ini yang benar-benar mengganggu Bu apa nih, Bu Ini sebenarnya tujuannya saya ngobrol dengan Bu Christine itu ini terkait ini, Bu, kan sekarang lagi ada kegiatan maulud, ya. Oh iya, maulid ya, Bu ya. Iya, banyak anak-anak saya ini itu, Bu Christine, banyak yang izin pulang. Pulang kemana, Bu Pulang untuk ini acara maulid. Apalagi kalau sudah ada kayak acara bulanan, itu pasti mereka lebih banyak sering pulang duluan. Jadi saya tuh tujuannya itu biar Bu, kan saya wali kelas ini, jadi murid saya yang pulang duluan di jam pelajaran. Apalagi kalau sudah ada kayak bulan Maulud, terus ada bulan apalagi atau musim nikah, itu banyak yang mereka itu pulang duluan, Bu. Iya, apalagi kalau sudah musim panen, Bu, saya izin gitu pulang dulu karena itu, Bu, lagi jemur tembakau gitu. WA seperti itu. Jadi anak-anak banyak yang itu pulang bukan pada saatnya jam pulang seperti itu. Iya benar-benar. Oh, berarti ini artinya Bu masih mengidentifikasi muridnya itu belum ada tanggung jawab yang diinginkan atau diharapkan Bu apakah begitu maksudnya, Bu Iya, seperti itu. Jadi dan bahkan orang tua itu juga mendukung, sampai WA saya juga, Bu, atas nama ini izin pulang duluan karena ada maulud Nabi di tetangga. Bingung, Bu, makanya saya ingin mengajak Bu Christine ini untuk ini. Oke. Nah, di sini saya tentu dengan proses coaching ini saya hanya bisa mendorong Bu gitu ya, untuk kita dengan ngobrol ini Bu bisa menemukan insight gitu, Bu ya. Nah, Bu untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tadi sudah Bu ceritakan dan Bu juga sudah menjelaskan tujuannya dari coaching ini, Bu ingin bagaimana cara efektif gitu, Bu ya, untuk menghindarkan anak-anak. Nah, Bu kalau upaya yang sudah dilakukan kira-kira bagaimana, Bu selama ini yang sudah Bu upayakan gitu untuk menghalang anak-anak ini atau membangun tanggung jawab, terutama di pulang awal kata Bu tadi. Gimana, Bu? Iya. Langkahnya yang pertama itu saya ini, Bu, saya konsultasi dengan guru BK ini. Ini boleh enggak? Terutama juga saya sebelum ke guru BK itu saya ke Wakasis, Bu. Nanti kan saya kalau takutnya kan saya salah langkah, jadi saya harus izin dulu. Ini benar enggak? Ketika anak dipulangkan ke guru dengan nama ini boleh enggak? Kalau misalnya boleh kan biasanya kan mengizinkan, Bu, dengan ada ibarat kata sudah diizinkan sama Wakasis seperti itu. Karena kan bikin kesesuaian kan dia ini. Tapi dengan kayak membantu langkah ini benar enggak ya? Seperti itu. Kadang saya malah menggunakan Wakasis nanti seperti itu. Sejauh ini saya konsultasi dengan Wakasis, Bu. Ya, artinya Bu sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu begitu ya untuk memutuskan gitu, Bu ya. Nah, karena saya tangkap tadi Bu masih ragu-ragu ini benar atau salah. Menurut Bu sendiri bagaimana, Bu Apakah langkah yang dilakukan Bu itu misalnya nih Bu seyakin apa Bu untuk melakukan itu gitu, Bu boleh diungkapkan lebih lanjut? Awalnya gini, Bu, karena ada yang sekitar 2 orang di kelas saya. Kebetulan kelas saya itu laki-laki semua, Bu. Di kelas
paket C. Jadi kan itu lebih ke arah sosial. Jadi banyaknya laki-laki. Ada 2 siswa itu menghadap ke saya. Bu, saya izinkan. Saya benar-benar ini Bu, memanggil. Apa alasannya? Terus kadang langsung minta nomor orang tuanya. Papa, bener anak ini memang disuruh pulang dengan kepentingan ini, misalnya untuk kepentingan harus bantu orang tua. Kalau benar saya izinkan dengan saya juga berkolaborasi dengan Wakasi seperti itu Bu. Jadi saya juga tidak salah tangkap. Sejauh ini sih ini Bu, langkah itu yang saya pakai. Jadi klarifikasi aja ya Bu ya. Klarifikasi dengan orang tua, baru kemudian Bu koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait begitu ya. Di sini ada guru BK dan Wakasi. Nah, menurut Bu sendiri nih, apa sih Bu yang melatar belakangi anak-anak ini ada di kondisi itu gitu Bu? Kenapa kok semudah itu gitu ya mereka itu izin keluar pulang awal gitu? Menurut dari persepsi Bu sendiri, apa sih yang melatar belakangi itu Bu? Yang pertama mungkin ini Bu, pengertian orang tua. Kan memang faktor pendidikan orang tua itu memang di mayoritas di wali murid kami itu kan lulusannya itu sampai SD, dan kalaupun itu SMP Bu ya, itu mungkin hanya di kayak mondok seperti itu. Jadi seolah-olah anak itu harus bantu, kan sekolahnya jam segini, apalagi kalau sudah musim panen itu Bu. Kadang anak-anak itu bahkan tidak masuk untuk Bu, sekarang musim panen bakau, sudah izin nanti 2 hari tidak masuk ya Bu, seperti itu. Jadi saya selain langkah yang itu Bu ya, saya konsultasi, saya di kelas itu saya home visit Bu akhirnya. Dengan itu saya benar, ternyata memang anak ini lagi panen bakau, sampai kadang kalau harus kesiswaan itu Bu, karena bapak-bapak ya dikasih bakonya juga Bu akhirnya. Jadi hubungan kita antara wali kelas dengan wali murid itu sangat dekat gitu. Karena faktor home visit itu. Iya, artinya kedekatan ini ada, menurut Bu ini ada kedekatan dengan orang tua yang minimal bisa kemudian ini sebenarnya kalau dari sisi Bu gitu ya, ini bisa diberdayakan juga gitu. Nah, apakah dari pengertian orang tua? Nah, tadi Bu menjelaskan pemahaman orang tua yang masih kurang gitu. Nah, upaya untuk melakukan itu apa Bu selama ini yang sudah dilakukan sekolah Bu? Terutama itu Bu, biasanya ada panggilan personal orang tua. Panggilan ya, wali murid, habis itu wali kelas sama guru BK. Nah itu kayak ngasih pengertian Bu, kalau bisa di jam sekian anaknya sekolah dulu gitu kan. Ini harus, ini kan harus ikut aturan sekolah seperti itu. Jadi saya sama guru BK itu juga kayak memberikan ini loh aturan sekolah, kalau pulangnya jam 1 lebih 45 seperti itu Bu, atau nanti kalau jam-jam sekian gitu. Jadi ternyata sampai gini, katanya itu Bu kalau boleh izin. Jadi kita baru tahu kalau murid itu malah ngasih info ke orang tua itu kalau boleh pulang gitu Bu, dengan alasan bantu orang tua. Jadi dengan gini kita tahu, ini berarti kita juga harus manggil anaknya, jangan cuma orang tuanya, seperti itu. Selama ini yang rencana aksi yang saya lakukan dengan guru BK dan kesiswaan seperti itu Bu. Artinya itu dilakukan setelah itu terjadi gitu Bu ya, baru kemudian kita memanggil, diberikan pemahaman gitu Bu ya, tadi yang dicerita Bu. Lantas untuk mencegah itu gitu Bu ya, karena yang dilakukan itu adalah langkah-langkah yang sudah terjadi kemudian baru dipanggil tadi kata Bu. Nah, kira-kira ada aksi untuk rencana pencegahan gitu Bu. Jadi aksi kita sudah mulai ke pencegahan, bukan saat itu sudah terjadi gitu. Nah, kalau langkah pencegahan yang mungkin bisa dilakukan itu apa ya Bu? Yang pertama
kalau tidak urgent, maka kan juga ada kayak form ya Bu ya, form untuk izin. Kalau tidak benar-benar urgent, maka tetap Bu, kami sebagai wali kelas dan guru piket terutama juga, sama yang guru yang pada saat mapel dia berjalan itu melihat kalau memang urgent maka diizinkan, kalau tidak urgent ya tetap Bu. Nanti biar orang tuanya ngobrol dengan saya sebagai wali kelas, karena kan ini juga tanggung jawab kami di jam-jam sekolah. Takutnya anaknya kan malah nggak bantu, malah kemana, nongkrong di mana, kan itu yang kita antisipasi. Jadi tetap harus ikut aturan sekolah. Jadi selalu menasihati untuk ini loh aturan sekolah, seperti itu. Mengingatkan tentang aturan sekolah begitu Bu ya. Nah, karena tadi ada peran orang tua ya kata Bu tadi, apakah aturan ini sudah pernah disosialisasikan sebelumnya Bu kepada orang tua Bu? Sudah, biasanya itu di awal waktu ajaran tahun baru. Jadi pada saat tahun ajaran baru selalu diundang. Ada sosialisasi orang tua seperti itu. Jadi menyampaikan aturan sekolah, habis itu ada teket kontrak yang semuanya ditandatangani orang tua seperti itu. Sudah sebenarnya, cuma kan kadang orang tua itu nggak apa-apa deh nak, apalagi yang bisa motor ya Bu ya, izin dulu dah gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu selama ini ya saya yang pertama yaitu Bu, rencananya sudah koordinasi dengan BK, lokasi sama dengan piket. Habis itu yang kedua menerapkan ini aturan, kalau mau sekolah sini berarti harus ikut aturan sekolah sini gitu. Yang ketiga ya kolaborasi dengan wali murid sehingga ada kerjasama. Bu, kalau udah sekian usahakan jangan dulu, nanti kalau sudah pulang sekolah barulah tanya ibu, seperti itu. Oke. Ini sudah luar biasa yang sudah dilakukan Bu ya untuk mencegah juga minimal menanggulangi gitu Bu ya kejadian atau izin awal gitu ya atau pulang awal ini. Nah, untuk mengoptimalisasi usaha itu gitu Bu apa yang kebayang dari Bu yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, karena ini masa-masa Maulid loh Bu gitu. Nah, untuk yang kebayang di Bu untuk mencegah, nah karena tadi Bu sudah ini ya, nah apa aksi konkret yang bisa Bu lakukan gitu dalam waktu dekat gitu, karena ini kok momennya pas Maulid ini gitu ya. Nah itu Bu apa untuk mengoptimalkan lagi Bu gitu upaya-upaya yang sudah dilakukan? Iya, upaya-upaya ini saya targetkan. Jadi ibarat kata nanti saya masuk ke kelas bahwa kalau memang ada acara Maulid usahakan itu kalau misalnya jam sekolah ya orang tua atau takle yang nggak bekerja seperti itu atau mbah yang bisa gitu. Kalau kalian kalau udah jamnya sudah sore, kalaupun nanti ada masalah yang panen, itu nanti ini kasih pengertian ke orang tua, kalau katanya sesuai aturan nggak boleh Pak. Jadi biar kalian itu nggak disuruh seenaknya sama orang tua juga, seperti itu. Saya mungkin dalam waktu dekat ini saya harus masuk ke kelasnya mereka untuk membicarakan hal ini. Iya, masuk ke kelas mereka, mengingatkan untuk dengan lebih strength gitu ya tadi ya yang saya dapatkan dari Bu Kapan rencana itu akan dilakukan Bu Ya mungkin besok Bu, karena kan ini masih masa mau jadi biar anak ini tidak seenaknya ya, apalagi habis ini kan mau panen gitu, musim panen. Iya, masa panen. Iya. Kan anak juga itu sambil bekerja di sini Bu. Maksudnya itu mereka tuh kadang sangunya mereka itu kan dari mereka kerja sendiri seperti itu. Jadi tetap saya kasih toleransi nanti kalau bisa pulang sekolah bantunya seperti itu. Dan nggak mengganggu kalian. Nanti kan kalian nggak ngasih gambaran-gambaran bagaimana ketika meninggalkan jam yang seenaknya. Nanti apakah guru yang bersangkutan itu mau bernilai kalau nggak ada kehadiran seperti itu. Oh gitu ya Bu. Hanya kan anak kadang nggak tahu Bu Christine. Seperti libur gitu, pulang bantu orang tua beban kayak nggak ada. Tapi kalau dikasih, oh ini konsekuensi, oh ini nanti kalau misalnya kalian kayak gini, ini loh nilainya bagaimana.
Oh iya ya Bu, hanya kayak mikir lah. Gitu. Oh iya, berarti selain mensosialisasikan ini sudah kesepakatan atau aturan sekolah, Bu juga akan menggali ini loh dampaknya gitu Bu ya. Nah ini ya yang mungkin saya garis bawahi. Nah untuk menguatkan langkah Bu ini, apakah Bu masih memerlukan pihak lain gitu Bu untuk menguatkan agar anak-anak ini saat Bu sosialisasi atau mengingatkan mereka besok kan yang akan Bu lakukan, apakah Bu memerlukan sumber daya lain, misalnya keterlibatan pihak lain gitu Bu? Mungkin dari ini Bu, guru BK mungkin, karena kan guru BK di sini kan ini Bu, terkait juga masalah sikapnya mereka kan juga dinilai sama guru BK. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru BK, dan mungkin nanti saya juga harus konsultasi juga dengan kepala sekolah biar semakin mantap kalau anaknya kayak gini nanti kepala sekolah akan memanggil loh. Jadi kan anak-anak kepala sekolah Bu kan kayak merasa nanti kalau diapakan gimana Bu. Nah makanya harus masuk sekolah kan kayak menimbulkan racun gitu. Oke, ya. Ada dua pihak yang ingin Bu ajak kolaborasi di sini ya, dan itu yang akan menguatkan gitu Bu ya. Oke. Mungkin itu Bu ya, semoga nanti rencananya bisa terlaksana dengan baik Bu dan anak-anak bisa sesuai dengan harapan Bu ya. Selamat mencoba Bu ya di kelas besok ya, semoga sukses. Terima kasih Bu. Ya. Baik, apakah sudah selesai Bu Christine? Sudah Bu. Bagaimana perasaannya Bu Christine tadi saat melakukan coaching dengan Bu Ya, menarik ceritanya Bu gitu ya, sehingga juga memancing saya untuk saya sendiri sebagai coach jadi auto untuk seperti ini. Nah itu menurut saya menarik gitu. Maksudnya dari ceritanya sendiri sudah luar biasa gitu. Maaf Bu, saya sambil batuk ini. Iya. Bagaimana Bu Christine menilai tadi dari perbincangan coaching tadi dengan Bu skala yang Bu Christine harapkan dari 8 atau lebih itu sudah bisa didapat atau gimana Bu? Sudah sih, karena target saya tadi kan menemukan solusi atau memberdayakan tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Kedua hal yang saling berhubungan, dan indikatornya saya tadi ungkap bahwa si Kuci ini bisa menemukan solusi sendiri gitu ya dari permasalahan dia gitu. Dan saya lihat Bu sudah mendapatkan itu gitu dengan target waktu yang juga sudah yakin begitu, bahkan pihak-pihak yang akan dilibatkan juga Bu sudah menemukan gitu. Jadi angka 8 sudah tercapai ya dengan proses tadi itu ya Bu? Atau lebih? Saya rasa karena 8 itu sudah tercapai. Kalau 9 itu mungkin nggak sampai ya. Atau kalau ada review 8,2, ya koma dikit aja boleh ya. Baik, Bu Christine, apa boleh saya menyampaikan review saya sesuai pengamatan saya tadi? Dengan senang hati boleh, silakan. Baik, tadi proses coaching yang dilakukan Bu Christine itu sudah sangat-sangat baik menurut saya. Sesuai dengan alur tirta sudah terlaksana, tujuan itu sudah dipertanyakan dan sudah
dijawab juga sama Bu Christine tujuan umumnya, dan identifikasi masalahnya pun sudah runtun ya. Dan Bu juga sudah menemukan rencana aksinya. Sudah mulai ada rencana aksi dari Bu dan ada pertanggungjawaban untuk melakukan target yang sesuai dengan tujuan Bu tadi. Dan kesimpulannya dari proses coaching tadi itu menurut saya sudah sangat-sangat bagus Bu Christine. Sudah, menurut saya itu sudah 9 ya. Dan masih boleh. Menurut ya pendapat Bu Christine dari apa yang saya utarakan tadi, yang saya nilai tadi itu menurut Bu Christine bagaimana? Ya, saya sependapat sebenarnya Bu Lim ya, meskipun karena ini permulaan mungkin saya masih ragu-ragu, kurang percaya diri untuk menilai proses tadi sesempurna apa gitu Bu. Tapi saya sudah berupaya dengan maksimal gitu tadi, dengan ikut alur gitu ya. Ikut alur itu tidak hanya Tirta yang benar-benar saklek gitu ya, harus ini dulu, tapi saya dengan dengan bahasa-bahasa pancingan tadi sebenarnya sudah saya lakukan gitu, diupayakan dengan lah maksud saya Bu gitu. Bu Lim. Iya, baik. Namun ini Bu Christine, boleh saya izin ya untuk menyampaikan, bukan kekurangan pendapat saya sebenarnya. Ya, boleh banget Bu. Ya, ini Bu Christine mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan itu menurut saya terlalu panjang, sehingga Bu itu jadi menjawabnya itu juga banyak ya, jawaban-jawaban yang panjang, juga panjang dan tidak terfokus, identifikasinya itu jadi melebar seperti itu. Jadi menurut Bu Christine itu bagaimana? Iya, sebenarnya benar sih Bu. Mungkin tadi ya, mungkin juga sebab itu apa tadi yang saya ungkapkan pertama, saya tertarik gitu ya dengan cerita Bu ini, sehingga mungkin saya lebih banyak diidentifikasi gitu ya. Nah itu tidak berimbang atau bagaimana gitu, tapi saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran sih buat saya buat Bu Lim. Iya. Jadi rencana untuk tindak lanjut dengan tadi identifikasinya terlalu panjang, itu rencana tindak lanjutnya Bu Christine itu bagaimana? Apa? Satu Bu Lim ya, tadi saya tidak menyalakan timer gitu ya, dan saya dalam proses coaching gitu ya, saya selalu tepat waktu, maksud saya itu adalah standar kesuksesan saya juga sebenarnya ya, dan sangat membantu ketika saya menyalakan timer gitu. Itu akan menahan saya untuk sudah selesai ya, T-nya selesai, I-nya selesai, kamu udah fokus aja ke rencana gitu. Nah tadi saya ada kesalahan sebagai coach, saya juga tidak menyalakan timer, yang itu bagi saya pribadi itu sangat-sangat membantu meningkatkan efektivitas coaching gitu Bu Lim. Jadi saya akan menyalakan timer aja di proses selanjutnya, itu sih yang konkret yang bisa saya lakukan. Iya, jadi untuk kompetensi tadi itu 2 kompetensi yang Bu Christine ingin tingkatkan itu, apakah sudah bisa dikembangkan seperti itu? Dan bagaimana tindak lanjutnya Bu Christine untuk mengembangkan kompetensi itu? Ya, kalau untuk kompetensi dasarnya mungkin tadi ya Bu Lim ya sudah lumayan gitu ya untuk bisa tercapai.
Nah, mungkin lebih ke bagian batasan-batasan gitu tadi ya, dari T, I, dan R itu sih yang belum mungkin saya harus tingkatkan seperti itu. Dan selain menyalakan timer, mungkin saya juga bisa ini juga termasuk kelemahan saya yang biasanya konseling itu sih. Nah, itu kan juga lebih banyak identifikasi. Jadi mungkin saya yang paling mungkin ini ya, timer itu, dan juga memperbanyak menonton video-video gitu ya, video-video coaching, atau saya terlibat di sesi coaching dari lembaga-lembaga coaching ternama. Itu juga banyak sekali membantu saya gitu. Saya akan melibatkan diri di situ jika ada peluang ke sana. Ya, jadi dari rencana tindak lanjutnya ini kapan ya, Bu? Dan siapa yang bisa membantu Bu Christine untuk memperbaiki itu? Kalau dalam waktu dekat sih mungkin yang bisa dilakukan saya kan menonton video dulu, karena ada 3 rencana aksi ya yang akan saya lakukan. 1, antisipasi dengan timer. Nah, ini kan harus menunggu sesi coaching gitu ya. Nah, ini kan insidental. Nah, yang lebih mungkin sekarang ini adalah menonton video-video tadi. Ini mungkin bisa saya lakukan mumpung masih hangat gitu ya. Sekarang itu saya di observasi gitu kan. Mungkin nanti malam saya coba untuk menonton coaching yang dari itu memang coach profesional tuh di video tuh. Jadi mantap betul memang pembawaan coachingnya gitu. Itu sih boleh nanti malam. Dan pihak yang terlibat kalau dalam rencana video ini belum nampak sih Bu, karena belajar mandiri ya, kecuali nanti di bagian aksi ketiga saya yang bagian melibatkan diri ya, di minimal saya menjadi terlibat di lembaga-lembaga ternama itu gitu ya, di coaching tadi itu. Dan itu peluangnya ada sih sebagai penggerak komunitas. Itu biasanya PMM memberikan upgrading skill gitu untuk para penggeraknya gitu. Wah, jadi banyak ya Bu, banyak channelnya sebenarnya ya. Langsung ke PMM ya, sebenarnya banyak langsung langsung ke PMM itu langsung pusat ya Bu. Iya, jadi sangat mungkin gitu ya. Semoga bisa saya manfaatkan dengan baik sih Bu Lim. Iya, jadi kompetensi inti yang tadi ingin dikembangkan oleh Bu Christine itu pertanyaan berbobot dan memberdayakan koci itu sudah terlaksana ya Bu. Mengajukan pertanyaan terbuka ke Bu dari dari proses Bu menjawab pertanyaan, dan nanti didengarkan, dan lalu ada pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Bu bisa menemukan solusinya. Iya. Dan untuk bukan kelemahan sebenarnya ya Bu, itu hanya kesalahan di timernya ya untuk Bu Christine. Salah satunya sih Bu, salah satunya ya. Jadi kurang mengendalikan obrolan gitu ya, sehingga kalau ada timer kan bisa menahan diri gitu. Iya, jadi bagaimana perasaannya Bu Christine selama proses observasi ini, selama proses coaching tadi dan diobservasi seperti itu? Bagaimana perasaannya? Ya, bagi saya ini kesempatan yang berharga begitu ya, karena mungkin kita dalam suatu kesempatan melakukan coaching tapi tidak disupervisi gitu kan, atau tidak diobservasi. Nah, bagaimana kita menemukan kesalahan kalau tidak diobservasi gitu kan? Nah, dengan adanya kesempatan untuk diobservasi ini, wah saya merasa merasa sangat berbangga hati gitu ya. Justru saya menganggap ini sebagai peluang untuk pengembangan diri dan kompetensi saya gitu Bu Lin.
Ya, baik. Bismillah ya Bu, semangat untuk Ya. lebih baik lagi dan nanti ke pusatnya, ke PMM-nya. Semoga banyak kesempatan yang saya dapatkan. Iya. Ya, baik. Itu tadi proses observasinya ya Bu. Terima kasih Bu Christine dan Bu Uum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.